Ya, teman-teman, kita akan mengupdate emiten punya teman-teman sendiri ya, yang berhasil saya buka di kolom komentar. Mungkin pas tadi jam 19.25 teman-teman menerima notifikasi love ya. Nah, itu mungkin emiten-emiten yang akan saya bahas teman-teman, dan ini sudah saya kasih list ya teman-teman yang akan dibahas. Baik teman-teman, mungkin tadi ada berubah pikiran, nanti ada yang beberapa yang ditambahkan mungkin teman-teman setelah saya lihat dari komentar teman-teman ya. Baik, kita langsung ke IHSG dulu. Wah, IHSG bagus teman-teman nih. Sudah melintasi tanda yang saya kasih tanda teman-teman ya. Ini lagi bullish teman-teman ya. Entah sampai mana, ikutin aja MA-nya teman-teman ya. Ikutin aja MA 10-nya, kalau sudah begini sudah bullish, mungkin teman-teman udah sebagian emiten teman-teman ada yang cuan, ada yang sudah kejemput. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang kejemput ataupun ada yang sudah kejemput meneruskan, silahkan itu terserah teman-teman ya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Saran saya ikutin aja MA 10-nya teman-teman. Kalau MA 10 masih posisi di bawah, itu masih uptrend, MA 20 juga masih di bawah, masih uptrend. Artinya teman-teman silahkan aja ikutin. Kecuali kalau teman-teman suka dengan scalping, ingat hukum scalping apa? Masuk hari ini harus keluar hari ini juga ya, dalam keadaan untung ataupun rugi teman-teman ya. Itu hukumnya dari dulu seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai niatnya scalping malah jadi investing karena nyangkut teman-teman ya. Yang dikarungin banyak teman-teman ya dikarungin dicegas ya. Ada beberapa teman kita yang dikarungin katanya. Resiko seorang scalping seperti itu teman-teman ya. Berani ngambil risiko bagus teman-teman ya. Kalau teman berani ngambil risiko sebagai pembelajaran terus dilatih, nanti juga berhasil kok teman-teman ya. Nanti teman-teman menemukan ritmenya. Oke teman-teman, si IHSG kita hari ini foreign bagus teman-teman masuk ya. 90,29 miliar. Pertanda baik teman-teman ya. Sudah mulai di step 1, step 2, step 3 berarti step 3-nya, step 4 sini ya. Jadi asing masuk di step 4 sama di step berapa nih? Step 3 berarti ya sudah mulai masuk, dan MA10 pun sudah mulai jauh dari candle, mudah-mudahan tidak terjadi penurunan secara tiba-tiba lagi, mudah-mudahan koreksinya koreksi normal lah teman-teman. Mau 1 hari atau 2 hari yang penting normal koreksinya teman-teman. Yang penting dia tidak lepas daripada MA10-nya ataupun MA20-nya masih cenderung aman teman-teman ya. Step 1, step 2, step 3 yang mudah-mudahan di step 4 ini kita kalau sudah ke atas baru kita kasih tanda di sini ya. Dan kita akan hapus yang ini teman-teman. Ya teman-teman, nanti buat ukuran teman-teman, nanti kenapa saya bikin step-step seperti ini kan, kalau kalau di IHSG kan teman-teman cenderung rapat gitu ya, makanya saya kasih tandanya itu step by step aja. Nanti kalau step yang keempat sudah mulai ke jeblos, nah hati-hati seperti itu teman-teman. Lihat MA 10 berarti mau bearish kembali seperti itu. Kita akan tuju ke angka 7.100 dulu teman-teman ya, ke MA 200-nya. Mudah-mudahan bisa ditahan di sini dan tidak terjadi lagi penurunan. Target tahun ini 8.000 ya, mudah-mudahan sampai capai 8.000 teman-teman ya. Mudah-mudahan, karena kalau saya melihat dari sini sih harus punya ATH terbaru gitu ya. Gak apa-apa udah 8.000 turunin aja lagi nggak jadi masalah. Kenapa? Biar kita diskon lagi saham-saham yang blue chipnya teman-teman ya. Kalau LQ45 diskon udah teman-teman, sudah jadi pengalaman buat teman-teman sendiri. Bahkan dari bulan September ya diskonnya. Teman-teman harusnya sudah kemarin itu ngantongin sudah average, harusnya sudah sedikit demi sedikit sudah mulai kejemput ya teman-teman. Ada pun yang mungkin tinggal beberapa persen lagi kekurangannya. Ya mudah-mudahan hari ini teman-teman ya sudah masuk lagi foreign. Kita lihatin aja MA 10-nya kalau masih ke atas masih cenderung uptrend. Saya pikir sih 2 kali naik lagi terus ada koreksi itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, dan hari ini si Bay sangat sedih teman-teman ya. Kenapa? Ini transaksinya kurang dari 10 miliar ya, artinya 8,7 triliun. Maaf, artinya kurang dari 10 triliun ya, minimal standar 10, ini di bawah 10 berarti sedih teman-teman ya. Hari ini plus 65 poin atau 0,99% teman-teman ya. Baik, kita langsung seperti biasa saya minta untuk ngebahas cuma 4 bank aja teman-teman ya. Kita mulai dari Bank Kerakyatan Indonesia teman-teman ya. Ini sahamnya rakyat teman-teman ya. Semua pasti kalau bikin contoh pasti BBRI teman-teman ya, dimanapun itu. Nah kemarin saya kasih tanda kenaikannya hanya tersentuh sama shadow wajah teman-teman ya. Nah, dia masih meninggalkan jejak penurunan secara candle. Tetapi perhatikan teman-teman, MA 10 sudah mulai direkokin lagi ke bawah ya, tapi dia sudah mulai ditahan di MA 20-nya. Ini
motong susah amat ya teman-teman ya, si MA10 motong ke MA20-nya. Kemarin motong gagal lagi. Nah, mudah-mudahan sih ini jangan sampai ya, tapi Foreign ini teman-teman masih keluar nih 84,1 miliar ya teman-teman ya. Walaupun ada kenaikan teman-teman ya dari harga kemarin gitu teman-teman, tapi dia open gap ya. Mudah-mudahan tidak jauh-jauh turunnya teman-teman ya di angka 35 ataupun ditahan deh teman-teman di angka sekarang gitu ya. Aku di angka bawahnya dikit ya, 3.700-an. Nah, biar dia bikin step 1, step 2, step 3. Biarkan ini menjadi PR-nya teman-teman, PR di masa yang akan datang. Oke, teman-teman seperti itu ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada BBNI teman-teman ya, BBNI. Ini masih sideways aja teman-teman BBRI ya. Kita lihat BBNI. Nah, BBNI masih bertahan teman-teman ya di MA10-nya. MA20 sudah mulai di bawah menuju ke tengah ya. Cuman sayang banget ya hari ini juga masih ada pengeluaran dari BBNI ini ya. 49,3 miliar si BBNI ini dibuang sama Bandar Poren ya. Perhatikan Bandar Poren siapa yang ambil untuk BBNI. Ada YU, AZP sama TP yang ambil tapi AK sama si BK keluar. Saya belum melihat BBRI itu. Tunggu sebentar teman-teman BBRI ya. BBRI kita tunggu sebentar. Oh, BK masuk teman-teman. Nah, BK sudah mulai masuk di BBRI ya. Mudah-mudahan besok hijau ya. Targetnya jangan jauh-jauh lah teman-teman ke angka 3.900 ataupun di bawahnya dikit lah. Ya di angka 3.910 lah teman-teman ya. Karena BK sudah mulai masuk, sudah mulai bawah walaupun RX keluar biarin aja. Harusnya si RX yang masuk gitu ya. Lalu si BK sudah mulai masuk sama si Yawan sudah mulai masuk nih. Oke, untuk BBRI seperti itu ya. Langsung ke BBNI dulu sebentar. YU masuk tapi si BK keluar ya. Nah, oke teman-teman, kita lihat nanti teman-teman mudah-mudahan sih bisa ke sini aja dulu sedikit ya. Ke angka 4.200 teman-teman. Syukur-syukur bisa ke angka 4.400 gitu ya untuk menutup gap. Nah, ini tanggal 8 sih sudah ketutup dengan baik teman-teman ya pada tanggal 8. Jadi juga bikin step 1, step 2, mudah-mudahan dari step 3 ini ya. Kalau bikin step 3 sedikit aja nih ada ruang kecil di sini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini ketutup dulu di itu deh gitu kan. Tapi jangan melebihi angka 3.900 ya. Bisa gagal stepnya teman-teman, minimal ditahanlah di atasnya dikit lah gitu ya, walaupun di angka 4.000-an lah, 4.070 mungkin akan menjadi bagus teman di step 1, step 2, step 3 gitu kan. Oke, tetap target yang terdekatnya di angka 4.400 dan nanti target yang harus bearish bullishnya teman-teman di angka 4.800. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya karena masih ada potensi penurunan si Bandar Poren terus keluar teman-teman ya. Bandar lokal pun demikian gitu ya. Oke, di sini YU teman-teman sama si JP yang ambil ya, yang paling banyak si YU ambil 50 miliar teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya ada BMRI ya, BMRI. Kita lihat BMRI. Ya, BMRI juga sama teman-teman ya, prosesnya. Tapi dia menaikkan jejak kenaikan, teman-teman sama nih sama yang kemarin. Jejak kenaikan sedikit aja pada targetnya ke angka 5.010 aja gitu, jangan jauh-jauh untuk menutup gapnya aja gitu ya. MA10 sudah di bawah candle tapi lagi menuju ke bawah. Mudah-mudahan besok ada strategi open gap ataupun dari bawah nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting dia hijau aja teman-teman. Biar si MA10-nya mengarah ke atas. Nah, per hari kemarin sudah ngambil si Bandar Lokal sama si Poren, net buy, sekarang net sell 114 teman-teman ya untuk si Porennya. Sini ada ZP sama BK yang keluar sama si RX, tapi di sini KJ sama CC. YU terus ngambil teman-teman ya di 3 bank ini masih ngambil ya si YU lumayan teman-teman. Berarti si YU patut diperhitungkan lumayan. YU itu broker besar teman-teman ya. Si AG sudah masuk, CC masuk sama si KZ masuk untuk poinnya teman-teman ya. Oke teman-teman untuk si BMRI masih sideways santai situ aja. Step 1, step 2, step 3 mudah menjadi step 4 di sini teman-teman ya. Menjadi harusnya ke target sini nih. Angka 5.400 aja biar terlewati semua bukit tertinggi sebelumnya. Lanjut ke BMRI sudah, si plat biru BBCA ya. BBCA. BBCA, wis target ini belum diapa masih sideways teman-teman. BBCA sudah mulai di up teman-teman ya. Soalnya si MA10 sudah mulai di bawah candle, MA20 pun demikian. Masih di up ya, nanti mungkin ada gejolak-gejolak di sini wajar lah. Tinggal tunggu menjauhnya aja antara si MA10 sama candle teman-teman. Per hari ini
80,8 miliar foreign masuk, ada AK, ada Z, ada BK yang masuk, YU juga masuk ikutan teman-teman. Cuma RX keluar ya, nggak apa-apa teman-teman, yang penting BK sama CU sudah mulai masuk. Mudah-mudahan YU menjadi sebagai penggerak untuk 4 bank ini mungkin hari Senin teman-teman. Kalau dia turun lagi, hati-hati mungkin area sini teman-teman ya, ataupun di bawahnya dikit nih, ini menjadi area penurunan teman-teman. Ini seekor merah teman-teman nih. Ini seekor merah teman-teman, nih seekor merah di angka 84 nih. Mudah-mudahan tidak jebol situ, walaupun jebol ya minimal di sinilah teman-teman ya. Ya Mas 10-nya akan cenderung masih step 1, step 2, step 3, udah bikin step 3, kalau ini terjadi kenaikan berarti step 4. Oke teman-teman, BBCA sudah mulai ya, sudah mulai dimainkan nih teman-teman BBCA. Karena si bandar foreign sudah masuk sama si bandar lokal. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Biarkan gap-gap yang di bawah itu menjadi PR di masa depannya. Tinggal menyelesaikan PR-PR untuk kenaikannya. Tanda kenaikan sudah saya bikin dan targetnya yang pertama di angka 9.300. Itu target yang harus dilalui. Kenapa? Karena harus melewati beberapa harga tertinggi sebelumnya. Itu harus dilewati biar terjadi uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung ke Goto. Goto banyak yang digocek ya. Goto itu masih ditahan di 88 ke bawah teman-teman. Apakah itu angka keramat tanggal 88 teman-teman ya. Nah teman-teman, tanda-tanda kenaikan gapnya yang tanggal 8 sudah lunas teman-teman ya. Jadi tanggal 8 Goto sudah lunas untuk eh, open ke bawahnya ya, sudah lunas. Ini juga tanda kenaikan sudah dibayar dengan lunas. Tanda penurunan mungkin ini menjadi PR masa depannya, mudah-mudahan karena si MA10 sudah mulai ke atas teman-teman ya. Pungutan daripada bandar lokal juga sudah mulai bagus, pas banget di tanda kenaikannya. Bandar lokal sama foreign terus akumulasi. Ada 52,3 miliar, si foreign ikut ya, si BK, si AK, si BB sudah mulai masuk lagi, tapi YU keluar. YU mungkin tadi masuk di 4 bank itu ya. Domestiknya ada CP, teman-teman sudah mengambil 18,2 miliar atau setara dengan 2,2 juta lot ya. BB masuk nggak di lokalnya? BB nggak masuk teman-teman, cuman di apa namanya, di foreignnya masuk ya si BB nih. Nah, mudah-mudahan menjadi tanda kebaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti si Goto ini saya pengen ke 89 ya teman-teman ya. Ini 88 susah ditembus teman-teman ya. Sudah dari bulan apa nih? Januari teman-teman, Januari coba di bulan Maret kagak tembus juga. Nah ini kemarin malahan dikena di sini ya. Udah bagus teman-teman nih. MA10 sudah di bawah kena tanggal 8 terjadi bang. Ya ini tinggalin juga, mudah-mudahan sini menjadi masa depan aja, biarin aja ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah mulai di up lagi teman-temannya, sudah menutup di PR tanggal 8-nya. Mudah-mudahan terjadi pengangkatan bisa ke level 88, minimal 88 ketutup dengan body, 89 ya dengan body teman-teman. Biar lunas dulu teman-teman, garis ini sudah lama nih pengen saya hapus gitu ya. Dari tanggal 27 bulan 9 tahun 2024, bayangin aja. 88 susah amat ditebus. Pada pungutan daripada bahan lokal sudah keren. Nah, ini Poren sudah mulai ngambil lagi. Kemarin kan Poren ngambil di sini teman-teman nih. Terjadi kan kenaikan, terus ada penurunan, ternyata diambil sama Bandar Poren juga. Terus di sini ada penjualan. Nah, ini sudah mulai ngambil lagi di hari ini nih. 3 hari kan belum dibahas ya Goto ya, ternyata diambil sama Poren. Biarkan kalau terjadi emas seperti ini, biarkan yang bawahnya teman-teman. Tapi teman-teman harus melakukan planning juga ya. Teman-teman yang scalping, tadi ada yang cut loss ya di sini ya. Padahal teman-teman kalau di Goto jangan ke atas, biarin aja. Kita juga naik sendiri kok teman-teman ya. Yang penting teman-teman di bawah angka 88 aja masih aman teman-teman ya. Ya kalau biasa mah di average, dan kalau dia sudah ke bawah average aja. Nanti minimal ke 88 masih dijemput kok teman-teman ya. Saya juga di sini lagi nungguin teman-teman 88 ini ke jemput apa enggak. Soalnya ini bandar lokal juga terus akumulasi teman-teman ya. Secara teori harusnya sudah mulai di up teman sini nih. Ya, harus mulai di-up di sini nih harusnya secara teori karena Smart Money sudah masuk tiga bukit, 1, 2, 3 nih ya. Secara teori harusnya sekali aja kita dapat ternyata gagal di sini ya. Apa boleh buat kali itu mah market maker besar teman-teman yang melakukan penurunan di tanggal 8 sama tanggal 9 itu. Ya, teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman jadi kenapa istilahnya market besar sangat berpengaruh di sini itu sudah ketahuan ya ketika saham lagi bagus-bagusnya gitu kan, wah udah bagus nih, tragedi kan habis liburan enak-enak tuh, pas lihat besok masuk market buka, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kan dia langsung recovery, langsung di-cover lagi gitu kan. Bagus teman-teman, mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya sudah golden cross, tetap harus hati-hati mungkin ini nanti area ke depannya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi area ke depannya ya di angka 88 untuk penurunnya, biarin aja. 8 berapa nih? 80 ya. 80 ada gap kecil di situ teman-teman. Oke, Goto bagus teman-teman, pungutannya bagus, teman secara TA pun bagus ya.
cegas di banyak yang, ada yang cut loss, ada yang dikarungin ya di cegas itu ya. Nih, apakah sampai dengan ke 120 kita cek dulu teman-teman ya. Nah, cegas berarti yang target yang ini sudah dipenuhi dengan baik ya. Sip. Nah, ini juga sebenarnya sudah tercapai di angka 118 teman-teman. Kenapa? Sudah tercapai dengan shadow tapi belum saya hapus. Kenapa? Karena ini baru sama shadow. Ini target kenaikan teman-teman sudah kasih kepala merah, ketahuan kan? Nah, teman-teman per hari ini ternyata bandar lokal jualan 450,6 ribu lot ya. Di sini ada si KI 6 miliar, CP 2 miliar, YJ 2 miliar. Yang nerima teman-teman kita, teman-teman. Tetapi di bawah ternyata ada poren. Mudah-mudahan Cece nih porennya nih. Ya, betul Cece ngambil 4,8 ribu ya. Dia Cece jualan ya. Ngambil 50 jual 46. Wah, ini sisa barang doang, teman-teman ya. Si Cece cuma sisa barang doang ternyata ya. Si AG baru ngambil, tentunya sedikit ya si AG ya. Nah, teman-teman bagaimana ke depannya? Ya kita harus nunggu si bandar lokal lagi akumulasi lagi karena kemarin yang memaaf harga itu bandar lokal dan si Poren diam. Ternyata di sini ada shadow-nya itu ternyata si Cece ikutan main, tapi Cece masih ada barang nih ya. Mudah-mudahan bisa ya si Cece bisa memaaf harga lagi ya. Tadi aja dia ngeluarin modal berapa? Lumayan lah teman-teman ya. Tapi yang paling banyak ngejual emang si apa namanya si bandar lokal ya, bandar lokal benar-benar luar biasa nih sama-sama teman-teman kita nih. Teman-teman kita banyak yang scalping juga, yang scalping yang udah selamat dah teman-teman ya dalam keadaan untung atau rugi udah pada keluar. Coba teman-teman kita nih ya, teman-teman kita nih teman-teman ya. Kalau lihat sejarahnya kita kenaikan dia itu, nih sejarahnya di sini. Ada kenaikan candle tinggi, langsung ke bawah lagi. Nanti juga di up lagi kok teman-teman ya. Ini sudah mulai MA10 mulai di bawah candle. Tadi kesini yang nyangkut-nyangkut 120 tadi ya teman-teman ya. Ini 118 target saya. Mungkin 120 ada yang ngambil di atas ternyata ya. Nah ini 134 135 itu tanda kenaikan aja. Nah targetnya nanti di sini 163 teman-teman. Saya tuh punya target di 163 nih ya. Ini tanggal 23/08/2024 artinya ketika saya bikin ini jauh teman-teman, jauh-jauh hari ya. Kita cek cegas 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 cegas. Kalau scalping betul harus begitu teman-teman ya, dalam keadaan untung atau gimana aja entar mah gitu, yang penting keadaan untung atau merugi harus keluar. Ingat teman-teman, walaupun potensinya, masih bisa gitu. Nah ini cegas itu salah satu emiten yang di-up duluan, 424 ke harga 916. Artinya teman-teman jangan ke atas targetnya. Sementara ini biarkan dia bikin siklus dulu ya. Nah, maksimal itu di sini 415 dulu teman-teman ya, kalau teman-teman pengen agak nyimpan agak lama. Tetapi kalau berdasarkan, kenyataannya ternyata dia ditahan di angka 176 teman-teman di sini nih. 176 adalah targetnya. Berarti teman-teman kalau pucuknya 176, turunin tensi dikit ya. Nah, harus turunin tensi dikit teman-teman ya. Oke di sini 190, kita turunin 160 ataupun di bawah dikit atau di 134. Terserah teman-teman ya mau ngambil area, take profit-nya di angka 133 atau 164. Saya sarankan ketika teman-teman, di angka 190, turunin tensi lah minimal ke 180. Apabila teman-teman nyangkut di 164, turunin tensi ke angka 150. Apabila teman-teman nyangkut di 134, turunin ke angka 120-an nih teman-teman ya. Nah, yang nyangkut di 120 masih kejemput, tenang aja teman-teman, soalnya Bandar Cece masih punya barang. Kemarin Smart Money sudah mulai bagus padahal ya, terjadi kenaikan, itu kan, dan Smart Money sudah jualan dengan baik. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk sementara ini, ini tinggal teman-teman kita pada berani ke atas enggak, kalau berani ke atas berarti nanti diambil lagi sama bandarnya teman-teman ya. Kecuali si Cece nih kalau dia punya modal besar ataupun pasti mau jual berapa besar lah. Kalau dia berani memaaf harga teman-teman tanpa dibiarkan aja dulu teman-teman, biarkan si Foreign itu memaaf harga dulu, bisa jadi kenaikan di angka 115. Ini 115 tanda-tanda kenaikan, tenang aja teman-teman ya. Ini pasti ke sini, kemarin aja waktu saya targetkan di sini kan kejemput juga kan. Hari ini kan cuma sama shadow aja. Makanya sebelum saya hapus di sini biarin aja. Oke, teman-teman ya. Sementara ini bandar lokal keluar, tinggal tunggu pungutan bandar lokal lagi dan si bandar foreign sudah masuk. Itu Cece lumayan teman-teman kalau Cece sudah masuk walaupun sedikit mudah-mudahan ada perkembangan. Kalau dia bawa ke bawah lagi nggak usah masalah teman-teman. Saya pernah bahas di sini teman-teman. Nih, tanda penurunan akan 82 hati-hati dari situ ya. Kalau berdasarkan sejarahnya ya dia up
turun lagi nanti di-up lagi, tenang. Apalagi ini sudah di-up target yang kemarin yang saya bikin di sini ya, di 108 sudah terpenuhi, tinggal tunggu aja koreksi, mudah-mudahan koreksinya tidak terlalu jauh dari angka 80-an atau 90-an lah teman-teman ya. Biar dia, si EMA 10-nya tidak dijebol lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti ikutin aja EMA 10-nya teman-teman, kalau si EMA 10 ke bawah ya udah tunggu aja di bawah, tapi kalau sudah sembari dia disesuaikan ya, sejarahnya disesuaikan teman-teman ya, mudah-mudahan disesuaikan dengan sejarahnya, ya mudah-mudahan. Ya teman-teman untuk cegah seperti itu ya. Jadi teman gini, kalau scalping emang, agak memusingkan diri sendiri sebenarnya, makanya saya sekarang sudah tidak scalping lagi teman-teman ya. Emang sih apa namanya ya, istilahnya jualan hari ini ya dapat keuntungan hari ini gitu kan. Kalau swing kan cenderung kalau saya sendiri kenapa swing santai, lebih santai teman-teman. Kadang-kadang kan siang-siang aja bisa ngebahas emiten punya teman-teman gitu kan. Kalau ada urusan bisa pergi dulu gitu kan kalau swing mah. Oh turun ya biarin aja, oh turun sampai -20, ya udah saya udah tahu fundamentalnya gitu kan. Tentu saya akan average gitu kan, karena saya punya peraturan 20%, turun, nah saya akan ngambil MA 10 di bawah kanan menuju ke atas untuk average. Dan saya, biasanya ngambil itu emiten-emiten yang, berfundamental baik tapi lagi lumayan keluar jalur daripada harga tengahnya minimal, saya tuh ngambil di arah sini teman-teman. Kalau nggak di tengah, jadi kalau kalau saya ngambil di tengah teman-teman, contohnya ngambil di sini ya, emiten apapun, kita cek 10 tahunan, biasanya 10 tahunan, dan dia sudah punya sejarahnya, saya akan ngambil di harga tengah dulu di sini. Nanti ketika dia turun, nah average ya, average di sini. Nanti ketika turun lagi ke arah sini, average lagi, nanti mungkin harga saya di sini, di antara harga tengah di sini, harga sini. Nah, mungkin average sini, setelah itu udah saya tinggalkan. Apalagi saya kalau nemu sudah emiten sudah di murah banget di sini, sudah keluar dari bawah, parameternya, PR rasionya contohnya di bawah 10, terus secara keuangan juga revenue-nya naik, walaupun keuntungannya turun tapi revenue naik, cenderung itu biasa di-up. Kalau setelah itu hitung harga wajarnya, oke target saya di sini, dan tadi saya sudah menentukan targetnya akan take profit di mana, ketika saya turun saya akan average di mana, saya maksimalkan 2 kali, tidak sering-sering teman-teman, kecuali, ada emiten-emiten yang ini sedikit-sedikit tuh teman-teman, sedikit-sedikit sedikit-sedikit gitu, saya pengen tahu nih sampai mana istilahnya si emiten ini, bisa di-up-nya. Kadang-kadang saya juga melakukan percobaan-percobaan teman-teman ya, nanti setelah percobaan itu akan saya bagikan kepada teman-teman. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Lanjut, ada emiten AMRT ya, AMRT, AMRT. Ini belum dihitung harga wajarnya teman-teman ya si AMRT ya. Kita AMRT HW ya sini. Saya tulis HW deh. Kalau secara TA teman-teman posisi MA 20 masih menuju ke bawah ya secara TA nih ya. Ini posisinya ada tanda penurunan di angka 2000-an teman-teman di sini nih. Nah, 19 atau 2000-an lah ya. Ini kemarin terakhir di tanggal 8, mana ada 8? Nah, sini 8 ya. 8 sudah ketutup sedikit banget tanggal 8 teman-teman. Dia tidak ikutan teman tanggal 8 cenderung tidak ikutan dia nih. Ya. Terakhir tanggal 8 dia tidak ikutan tapi memaksakan diri untuk di-up. Hmm. Cenderung dari keluar jalur market breaker besar teman-teman. Tapi kalau dari dilihat mah teman-teman masih posisi downtrend ya. Makanya saya kasih tanda kenaikan di sini kan. Dia harus bisa melewati bahkan harus ke tanda. Oh, target di sini teman-teman. Ini karena sudah melewati gunung tertinggi harus di sini targetnya. Target. Oke teman-teman, untuk si AMRT tunggu sebentar ya, saya ngasih tanda dulu penurunan di angka 190. Ini ada target penurunan. Nah ini sebenarnya MA 10 lagi menuju ke bawah teman-teman, kemarin ada kenaikan, sudah ditembuskan di sini di apa namanya, di, gap-nya ya. Nah teman-teman apabila dia tidak sanggup menembus 2194 ataupun dia cenderung ke target ini masih posisi downtrend ya. Paling dia kalau downtrend dia tidak bisa nembus ini teman-teman ya, cenderung dibawa ke bawah lagi ataupun sebelum dibawa ke sini ke bawah lagi sudah dipastikan dia akan downtrend kembali ke bawah, teman akan, melihat ke bawah ya.
Ini tanda-tanda penurunan juga ada. Nah, kecuali kalau dia sudah mulai kita kecilkan ya. Kecuali kalau dia sudah, bisa melewati 2.200 sama di angka 2.400 akan terjadi, kenaikan lagi teman-teman ya. Cuman kabar baiknya apa, Shiba Loka akumulasi kemarin 2 hari ada pembawaan 1 hari. Nah, mudah-mudahan sih ini ditahanlah teman-teman ya, jangan sampai lepas daripada 1.900-nya. Mudah-mudahan di situ walaupun ada penurunan, mudah-mudahan ditahan di angka 1.900 ataupun di atas sedikit, di angka 1.990-an lah ya. Mungkin di situ, akan terjadi sideways, biarkan MA10-nya dulu nih menembus ke bawah dulu terus menuju ke atas. Ya itu dipastikan akan uptrend. Kalau sini kan kemarin gagal teman-teman ya, gagal. Kita lihat untuk AMRT, saya ingin tahu harga wajarnya berapa nanti teman-teman ya. Suka lupa mulu teman-teman ya. 10 tahunan ya, sedikit lagi harga murahnya teman-teman di sini ya. Di angka berapa nih? 1.467 ya. Saya garis ini mana di sini? 1.500-an ya. Harga murah 1.500-an. 1441 teman-teman harga murahnya di sini nih. Kadang-kadang berubah teman, kalau biasa suka berubah teman-teman, kalau istilahnya pakai PRAC suka berubah. Kadang-kadang geser sedikit teman-teman. Kita gantikan dulu ya, 1000 berapa tadi? 1.450. 1.450. Nah, di sini aja ya. Saya pindahin dikit ya. Coba saya tulis tanggal di sini, di tanggal berapa sekarang? Biar saya ingat teman-teman. Oke, saya kasih tanda kode aja deh, biar disatuin aja kodenya. Udah. Ini mah harga dari Pundacat teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau pada perhatikan kan di sini lagi turun teman-teman. Dia nih masih bisa untuk harga lebih tinggi lagi. Kenapa? Dia belum pernah menyentuh harga overnya. Suatu saat dia akan ke sini lagi. Kita cek AMRT deh berapa sih PE rasionya untuk di harga sekarang teman-teman. AMRT ding 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 27 36 33, ada sekitar 6, ada 8 kali lagi teman-teman ke harga tengahnya sini ya. Tapi teman-teman jangan jauh-jauh dulu ya, jangan jauh dulu ya. Lebih baik teman-teman ya setengah sini juga kita cek dulu teman-teman ya. Ini masih posisi downtrend, biarin aja teman-teman ya. Soalnya biasanya kalau downtrend itu dia tidak mampu melewati tanda-tanda kenaikan sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Berarti dia dibatasin saya sampai sini aja 2180. Kalau dia bisa nembus baru ya, kalau belum bisa nembus ya akan kembali diturunkan lagi, bahkan bisa melebihi harga 1.700 lagi. Seperti itu teman-teman ya untuk AMRT ya. Tenang aja teman-teman, sabar aja untuk di harga murahnya. Ini juga sudah mulai harga murah ya. Kenapa harga murah sudah lepas daripada harga tengahnya? Dan dia masih punya kesempatan untuk harga lebih tinggi lagi. Kenapa? Belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya kesempatan untuk harga overnya ada, bahkan jangan sampai dia ke harga over. Kalau dia ke harga over udah mentok tuh di situ teman-teman ya. Tapi kalau dia belum ke harga over, cenderung dia akan kembali menemukan harga tertinggi yang baru. Nah, makanya saya bilang kalau ke over itu suka ya dibatasi sampai sini dong gitu. Makanya suka udah turunin detensi sedikit deh biar kejemputnya cepat gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk AMRT. Lanjut ada SMRA. SMRA ya, Sumarekon. Wih, Sumarekon sudah ketebus targetnya teman-teman, satu nih. Satu, ini dua sudah ya. Dua kita kasih tanda tercapai dulu. Nah, teman-teman ini juga sudah tercapai dengan baik ya. Kemarin kejadian tanggal 27, yang tanggal 8 itu ya. Dia meninggalkan jejak penurunan, kita gedein dikit deh. Nah, ini kalau dia koreksi teman-teman sampai ke level 400 masih cenderung aman. Kita hapus dulu sini ya. Ini harga wajarnya 1.200 sama 684. Jadi baik ke harga PE rasio ataupun harga PBB masih cenderung agak jauh dikit kan, sekarang di 400-an kan. Harga PBB aja 600 sekitar 200 poin.
apalagi ke 1.200 teman-teman, masih jauh. Perjalanan masih jauh teman-teman untuk SMRA ini, dan sekarang juga posisinya sudah mulai bagus ya, untuk fundamentalnya bagus. SMRA kita cek deh. Yang SMRA mah kayak udah di bawah nggak? Coba lihat teman-teman ya. Ini sudah 10 tahunan teman-teman. Ini harga kedua ya. Wah, pas banget nih. Dikit lagi balik harga murahnya ya. Udah murah teman-teman, sudah murah. Target jangan jauh-jauh dulu. Kalau dia bisa tembus ke angka 720, bam. Nah, ke sini aja 780, dia bisa menaklukkan harga 900-an teman-teman. Apalagi di sini terlihat jelas ya, PR ratio 1.200. Oke teman-teman, mudah-mudahan perjalanan masih jauh teman-teman ya. Untuk harga itu masih jauh ya. Tapi secara EMA sudah mulai bagus teman. EMA 10 sudah di bawah candle. EMA 20 pun demikian. Pungutan poren yang bagus teman-teman ya. Ini menuju ke angka target selanjutnya ya, di angka 454. Nanti kalau ada koreksi-koreksi dikit bisa ke level 405, santai aja ya. Apalagi ke menyentuh MA 210 pun nggak jadi masalah. Kenapa? Masih posisi uptrend. Nih bandar lokal nih, ngambil tapi jualan sedikit-sedikit. Ya teman-teman, untuk sementara seperti itu ya. Jadi hati-hati area 404, kalau masih disentuh nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting dia jangan sampai jeblos sini lagi ya. Tapi ini suatu saat dia akan kesini lagi ya. Mudah-mudahan ini menjadi masa depannya. Jadi naik dulu gitu baru kesini ya. Mudah-mudahan seperti itu. Teman-teman bisa ngambil lagi gitu kan. Oke teman-teman, SMRA target selanjutnya di angka 446. Tetap harus hati-hati, area untuk penurunan di angka 400 ya. Pungutan bandar lokal yang kayak bandar Polri keren teman-teman, sudah mulai. Jadi keluar masuk tapi terus merangsek naik teman-teman ya. Artinya dipungutnya lebih besar daripada pembuangannya. Smart Money sudah mulai masuk bagus teman-teman nih. Smart Money belum jualan loh teman-teman, ini malah terus masuk ya. Jadi untuk bandar lokalnya ditambah Smart Money masuk, bagian daripada retail tapi atas nama institusi, lagi keren-kerennya teman-teman. Mudah-mudahan sampai ya. Tunggu koreksinya aja teman-teman, tunggu koreksinya aja. Nanti kita lihat koreksinya seperti apa. Apakah pembuangan bandar lokal ataupun cenderung masif atau terus-terusan, atau dia hanya ngebuang sebentar-bentar aja, itu menjadi enak aja kelihatannya teman-teman ya. Harus ada seninya teman-teman. Kalau istilahnya kalau nggak ada seninya ya nggak asik lah. Naik terus turun terus nggak asik, naik turun naik. Itu lebih enak teman-teman kelihatannya. Jadi teman-teman juga psikologis teman-teman nanti tidak terganggu. Makanya belajar swing dulu teman-teman daripada scalping. Psikologis kalau teman-teman belum pengalaman biasa suka terganggu teman-teman ya. Kalau swing santai, turun ya udah, saya tahu fundamentalnya baik gitu kan, tambah aja lagi gitu kan. Cenderung santai ya teman-teman kalau swing itu. Oke teman-teman, untuk sementara SMRA seperti itu ya, pungutan bandar porennya lagi bagus, lokalnya sengaja tapi keluar sedikit. Ini Smart Money yang bagus teman-teman. Oke teman-teman, untuk SMRA seperti itu. Ada obat teman-teman, obat. Obat. Apa tadi minum obat pusing katanya. Gimana? Ini target penurunan sudah dilalui dengan baik teman-teman ya. Saya hapus dulu ya. Tercapai, ini juga tercapai target penurunan. Ini target kenaikan yang nggak kecapai teman-teman. Mana dong? Apa-apa teman, tenang aja teman-teman. Di sini ada target kenaikan di gap teman-teman ya. Nah karena di sini gap teman-teman, terus ketutup sama si, kita gedein dulu deh, takutnya nggak ketutup ya. Biar jelas ketutup apa enggaknya. Ya ketutup. Ya ketutup sama si kepala merah, maka saya akan bikin target di sini kepala merah 605 untuk target kenaikannya nanti. Ini juga ada si kepala merah 212, saya pikir yang atasnya aja di 629. Nah ini juga target si kepala merah juga sudah ada target kenaikan di level 689. Ini sudah bagus, mudah-mudahan ditahan teman-teman ya. Ini sudah bagus sih, sebenarnya udah bagus sih teman-teman nih, udah bagus sebenarnya ini nih. Ada si ekor kembar teman-teman ya. Udah ada seekor kembar, harusnya sudah bagus tahanannya. Jangan ini teman-teman, jangan ngambil dulu ya, jangan average dulu. Dividend trap berapa sih dia obat? 22 perak ya, lumayan ya. 22 perak, dia diturunkan ke bawah. Tetapi diturunkannya ternyata diambil sama Poren teman-teman. 744,7 juta ya. Ambil dia lumayan ya, di bawah 1 miliar. CC teman-teman, nah ya. CC nih sudah masuk ya, CC ngambil 25 jual 10, masih ada 15 lagi. Ya artinya apa? CC masih ada di dalam nih ya. Bagus teman-teman ya, CC masih ada di dalam nih ya.
Kemarin dia ngambil nggak? Apa hari ini aja? Apa dimainkan sama si Cece? Dimainkan sama si Cece, teman-teman. Ya betul, kemarin keluar langsung ngambil lagi ketika harga merah. Ketika candle merah dia ngambil lagi aja. Ya sip teman-teman ya. Manfaatin aja teman-teman. Nanti mungkin ada shadow-shadow dikit ya, ada manfaatin aja karena CC sudah mulai masuk. Ini step sudah terbagus dengan baik, sudah terbentuk dengan baik. Cuma sayang di sini tidak ada tanda-tanda penurunan, maka saya tidak membuat garis penurunan ya. Ini hanya cenderung menjadi support aja gitu teman-teman ya. Ini cenderung menjadi support aja. Kalau tanda penurunan akan di angka 339. Jadi kalau dia ke 339 nggak usah khawatir. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu kan tandanya di sini teman-teman. Ini dari awal sudah kasih tahu ke sini. Nah, mudah-mudahan tidak jatuh daripada 464 teman-teman. Karena kenapa? Kalau 464 jatuh ya pasti downtrend lah. Tapi kalau ditahan di sini cenderung dia hanya ditahan di supportnya aja. Tapi CC sudah mulai masuk, nanti manfaatin aja untuk shadow-nya teman-teman ya. Kita lihat untuk obat ini posisi di mana. Kita lihat obat. Nah, sip. 3 tahunan kecilan ya, 1 tahunan aja deh. Ya sudah. Wih, ya sudah. Nah, ini aja lah. Nah, si obat ini belum pernah menyentuh harga overnya ya selama 1 tahun. Artinya masih ada kesempatan teman-teman ya. 1, 2, 3. Sebenarnya kalau dia ada besok ada pantulan, teman-teman cenderung menjadi 3, bikin step 3 teman-teman ya. Cuman perhatikan MS10-nya masih menuju ke bawah, jadi teman-teman tunggu sideway-nya aja ya, tunggu sideway-nya aja. Oke, nah, biasanya dia kalau berdasarkan kebiasaan ketika turun dalam nah makanya nanti manfaatin aja teman-teman ya. Ketika turun dalam di sini nih ya. Besoknya si Bana Loka ngambil disusul sama si Bana Loka si Poren. Nah, sini coba ke penurunan tinggi dibuang. Nah, sini jangan ngambilnya sini. Nah, mudah-mudahan ini ditahan sama si Bandar Poren. Mudah-mudahan ada pantulan teman-teman, mudah-mudahan ada pantulan. Udah berapa persen sini turunnya? 28% ya. Harusnya sih 30 20% cukup sih teman-teman untuk jadi pantulannya. Sekitar 20%-an ya. Harusnya sih ada pantulan teman-teman ya. Mungkin pantulannya teman-teman ya kalau dia tidak kuat ke level 600-an berarti dia cenderung mau diturunkan kembali. Tapi kalau dia kuat ya sampai bahkan skala pekan 7 pasang lagi bisa menjadi kenaikan selanjutnya, bisa bisa jadi dia akan uptrend ya. Kalau pingin uptrend sampai ke harga atas sedikit ya bisa melewati ini dulu dong gitu kan. Tapi kalau dia cenderung ditahan di sini teman-teman dan dia cenderung masih mantul ke bawah lagi ya, tidak kuat, artinya dia mau diturunkan ke dulu karena melihat dari bukit-bukitnya sudah mulai rendah. Ya gitu teman-teman kalau mau istilahnya, jangan-jangan ke sini kalau lagi downtrend begini teman-teman ya. Downtrend nih seperti ini, jangan-jangan targetnya jangan ke atas sini. Ini untuk masa depannya aja, di bawahnya. Setengah, nah setengahnya mungkin jangan 3/4 ya, setengahnya aja atau di bawah setengah teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, dari sini kan wah mau uptrend nih ternyata gagal kan. Ya bagaimana lagi kalau gagal teman-teman kan istilahnya yang ngatur kan market maker biarin aja teman-teman ya. Oke. Secara teori kan harusnya mah turun, naiknya secara teori harusnya gitu kan. Harus ini meningkatkan jejak kenaikan ya, tapi mudah-mudahan juga tadi gue masih sudah di up gitu kan, cuman ya pengen pasar pengen istilahnya pengen turun dulu ya udah turun dulu gitu kan. Tapi perhatikan teman-teman bandar lokal tetap ada di atas. Perhatikan. Bandar lokal tetap ada di atas. Dia tidak menjual secara signifikan di sini teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini manfaatin sama teman-teman kita ya. Ambil. Ya dia sama si KI juga memanfaatkan diri untuk ngejual teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk si obat ini. Jadi dalam posisi walaupun downtrend ternyata diambil sama bandar lokal, adapun pembuangan hanya sedikit aja. Dan per hari ini ternyata Poren ngambil. Mudah-mudahan besok ada kenaikan. Kalau dia tidak sanggup naik ke angka 604 cenderung di bawahnya. Berarti fix dia mau downtrend. Tapi kalau dia bisa sanggup melewati angka 626 bahkan ke angka 703 berarti mau melanjutkan kenaikan yang di area sini teman-teman. Kita bikin step ketiga 1, 2, 3. Mudah-mudahan ada pantulan ya. Saya sekarang penurunan sekitar 20%-an. Suka ada pantulan. Kita lihat aja nanti MA10-nya teman-teman ya. Kalau sekarang kan MA10-nya secara teori masih di atas artinya masih downtrend teman-teman ya. Walaupun ada penguatan tapi MA10-nya di atas masih posisi downtrend teman-teman. Oke teman-teman mungkin seperti itu dulu untuk obat ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi. Kita satu lagi deh PGO teman-teman ya. PGO. PGO itu sempat dibahas untuk itunya ya, tanda-tanda kenaikannya ya.
Baik, teman-teman PGO, tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik. Nah, ini juga sudah dicapai, tapi saya akan biarkan dulu ya, tercapai ya, hari ini ya. Tercapai. Tanggal 25/04/25. Wah, ini juga si PGO belum dihitung harga wajarnya, teman-teman nih. Harga wajarnya 1.100 ya. Nah, nanti kita hitung deh, teman-teman ya, HW ya. Oke, teman-teman, untuk si PGO targetnya sudah istilahnya sudah dipenuhi dengan baik, teman-teman. Posisi uptrend sekarang MA10 apa namanya, di bawah candle. Hati-hati harga kalau penurunan ke level 918 jangan masalah, teman-teman, karena dia ada gap sedikit ya. Tapi kalau dia mau lanjutkan kenaikan silahkan aja, di sini ada tanda kenaikan di si angka 1060. Nah, targetnya kalau dia bisa melewati 1100 ya, dikit aja nanti ada koreksi bisa ke atas, kita lihat ke angka 1300. Jadi kita upaya untuk ke tanda kenaikan. Ini tanda kenaikan, teman-teman ya, mudah-mudahan tanda kenaikan dilewati ya. Kalau dia tidak kuat ya, cenderung dia berbalik arah ke bawah lagi, berarti dia mau melanjutkan dulu koreksinya dulu, lihat nanti koreksinya di arah mana. Kalau si MA10 masih menuju ke atas, berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia sudah mulai dibengkokkan, hati-hati lihat MA20-nya. Kalau MA20 masih menuju ke atas, berarti dia hanya penurunan sementara, tapi agak lama dikit. Tapi kalau sudah mulai dua-duanya berbelok, teman-teman harus hati-hati. Harus hati-hati. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Pungutan bandar lokal dan foreign, keren banget teman-teman ya. Dia ngambil dari tanggal berapa nih? 17 Maret, foreign. Ngambil. Bahkan hari ini pembuangan pun sedikit ya, 4,4 miliar. Tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Ditambah dengan bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 19 Maret. Ke atas ngambil terus-terusan, tidak ada pembuangan teman-teman ini. Mungkin barang foreign ada yang ngebuang tapi BB masuk teman-teman ya. Terus foreignnya siapa yang keluar, ada JTW, ada CC, tapi TP YU masuk walaupun sedikit teman-teman ya. Jadi pembuangannya lumayan tapi yang masuk juga sedikit, tapi di sini teman-teman di bandar domestiknya yang bagus teman-teman. Si BB sudah masuk terdeteksi sebagai bandar. Oke teman-teman, seperti itu ya, target yang saya targetkan sudah tercapai, terserah teman-teman itu ya. Pokoknya seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen ke angka atas lagi, berarti teman-teman harap sabar untuk kalau ada koreksi-koreksi wajar teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa nembus MA 200-nya. Secara pungutan, secara teori ini masih posisi ada pungutan daripada bandar lokal dan foreign cenderung jualan. Kita lihat besok apakah dia jualan di sini, berarti kalau jualan di sini tidak kuat najak sini teman-teman ya. Cenderung dia akan turun kembali gitu kan untuk menjemput PR-nya mungkin di bawah dulu ya sementara ini. Nanti setelah itu ada kelanjutan kenaikan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini selanjutnya nanti ada target di angka 1100. Kita tunggu harga wajar dulu teman-teman ya. Kalau ke 1100 kan nih harga wajar ya kuartal 3-nya teman-teman ya. Kembali mereka tebus di sini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Mudah-mudahan membantu ya untuk investasi teman-teman atau trading teman-teman. Tetap jaga kesehatan di weekend ini. Kata teman kita gimana kalau weekend itu harus relax katanya. Untuk menenangkan diri biar hari Senin bisa mendapatkan lagi kepercayaan diri dan menerima kenyataan. Ya teman-teman, salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.